tamu istimewa, Ibu Astri ya, Dokter Astri. Jadi ini dia mengawali karirnya dari sales, kemudian naik sampai saat ini sebagai country manager. Dan luar biasanya sekali Bu Astri, Dokter Astri ini waktu itu sempat konsultasi, maksudnya wah banyak diburu oleh perusahaan-perusahaan multinasional lagi, multinational company. Dia sampai bingung milihnya. Dan dia juga tadinya di Jakarta punya keinginan kalau bisa di Solo, dan akhirnya semua keinginannya terkabul, kerja di Solo, terus bisa kerja dari rumah, terus ya diinginkan sama banyak perusahaan. Ya. Oke, silakan Bu Astri untuk membuka, untuk sharing pengalamannya mengenai sukses dalam berkarir. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ko Abe, Atma Namaste. Saya menyapa jiwa Anda semuanya. Terima kasih Ko Abe sudah diundang ke grup ini, dan untuk sharing, kami mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini sharing pengalaman kami, sekali lagi bukan untuk menggurui, tetapi kami ingin sharing betul-betul apa yang sudah kami lakukan dan yang sudah Tuhan izinkan untuk kami menerimanya. Ya, saya mau kenalan dulu. Oh ya, selamat datang juga bagi teman-teman yang saya undang juga hari ini sudah datang. Ada beberapa pasien COVID juga ini yang datang di sini, Koabe, juga teman-teman saya yang sudah puluhan tahun nggak ketemu juga mau gabung di sini. Terima kasih, gitu kan. Jadi mereka juga saksi hidup waktu saya dulu bagaimana. Oh ya. Oke, saya mau share presentasi. Presentasi kayak saya mau meeting nih ya. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Sudah ya. Terus ini, oke. Iya. Oke, jadi saya Astri, kuliah dulu di kedokteran hewan UGM. Dari kecil di Solo, dari SD sampai SMA. Terus kemudian bekerja dari tahun 2004, melanglang buana hampir ke seluruh Indonesia. Mulai dari sekitar 2 tahun atau 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun saya sudah menetap di Solo. Puji Tuhan karena itu adalah dream kami atau impian kami yang sangat-sangat kami dambakan, karena berpindah-pindah itu ternyata sangat capek, ya. Tetapi ternyata itu tidak kami sadari, itu ternyata adalah impian kami yang dulu, karena saya ingin menikmati seluruh Indonesia. Pada saat itu impian saya. Nah, ternyata kita harus hati-hati sekali terhadap apa yang kita impikan, karena itu memang bisa terkabul. Ya, judulnya How to Make My Dreams Come True. Gitu ya. Nah, ini sejenak singkat perjalanan karir kami ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya sepenuhnya dari tahun 2004 itu sebagai pekerja atau employee atau buruh gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang pengusaha itu full respect for you ya, tapi juga bagi yang bekerja seperti saya, kita pun juga bisa bermanfaat bagi dunia ya. Oke, mulai dari tahun 2004 sampai 2011 saya sebagai sales di perusahaan obat hewan yang terkenal di ranah industri perobatan hewan ini. Waktu itu kami disuruh nyeles di Jogja, Jakarta, Solo. Waktu itu mobil saya yang dipinjami oleh perusahaan ya, itu Katana, dan pada tahun 2004 itu Katana yang sudah ya mungkin kalau bobrok belum, tapi luar biasa. Jadi kalau naik nanti pulang tidur itu rasanya masih seperti di Katana. Itu pernah kami alami ya. Nah, kemudian tahun 2011 sampai 2012 ini saya memutuskan pertama kalinya saya keluar dari
Kota Solo waktu itu 2004 sampai 2011 memang saya sudah pernah keliling ya Jakarta, tetapi cuma singkat. Terus kemudian saya balik ke Solo. Nah, 2011 ini saya memutuskan untuk di pedalaman, yaitu di Cianjur. Karena waktu itu adalah kesempatan untuk leverage dari karir kami, ya, di perusahaan Malaysia untuk distribusi telur, daging, pakan, dan juga broiler. Karena saya dokter hewan, saya kerjanya juga di bidang-bidang perhewanan ya. Nah, kemudian tahun 2012 sampai 2015 kami bekerja sebagai sales manager meat processing biggest company di Indonesia, base-nya di Sidoarjo. Ini kalau Bapak Ibu pernah makan sosis yang ada iklannya, terus nugget, nah itu saya pernah di situ sebagai sales manajernya, sekitar 3 tahun ya. Nah, dari Cianjur saya pindah ke Sidoarjo, dan di Sidoarjo ini saya waktu itu membawahi 5 cabang, yaitu Kalimantan, Makassar, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Papua. Tapi maka dari sinilah saya bisa keliling ke Indonesia, hampir seluruh Indonesia, karena cabang kami cukup banyak yang kami handle. Nah, kemudian tahun 2015 sampai 2020 saya pindah ke perusahaan yang lebih besar lagi skalanya, karena di situ adalah perusahaan Germany Company, di mana untuk industri protein dia yang paling besar sedunia. Ya, saya menjadi business sales manager Germany Company. Nah, ini saya terlama di Jakarta itu tahun ini, mulai starting 2015. Nah, kemudian nanti ceritanya di belakang ya, tahun 2020. Nah, ini puji Tuhan sekali, bukan berarti kami ria atau bagaimana ya, di mana semua perekonomian sedang turun. Justru di 2020 ini saya mendapatkan salary kami yang terbesar, yang beyond my expectation. Selain salary, dianugerahi boleh tinggal di Solo sejak tahun 2019 ya, sejak tahun 2019, kemudian sampai sekarang, dan boleh bekerja di rumah. 2020 bukannya pas sudah mulai pandemi itu malah dapat kerjaan tertinggi. Dan tertinggi. Oh ya? Yes, oh, iya. Berarti nggak semua turun ya? Sebagai karyawan juga, bagi karyawan juga nggak turun ya? Malah naik juga. Berarti secara bisnisnya juga naik, bisnis yang tempat di bekerjanya, bidang bisnisnya naik juga. Sebenarnya tidak bisa letterless dikatakan begitu. Hampir semua bisnis di bidang industri perhewanan ini juga mengalami penurunan. Turun. Tetapi aura keberuntungan itu ada karena fit sekali dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sekarang ini, sehingga kami bisa mendapatkan value ya istilahnya. Dia mendapatkan apa yang dia pikir saya punya value itu, dan saya juga mendapatkan apa yang jadi fit banget. Saya cuma bilang pas lah ya. Kompetensinya ketemu banget, pas banget. Nah, ini nah, kemudian ya, ini hal-hal yang kami lakukan bukan hanya di pekerjaan, tetapi jika kita mempunyai satu tujuan. Sebenarnya sukses itu apa toh? Kalau menurut saya, sukses itu adalah kita berhasil mewujudkan apa yang menjadi goal kita, atau apa yang kita impikan. Nah, nomor satu, punya tujuan dulu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau nggak punya tujuan, terus kita mau kemana? Suksesnya nggak tahu ujungnya kemana, ya kan? Kita harus punya tujuan dulu. Terus yang kedua, memilih secara ikhlas, menjalankan usaha secara fisik dan batin. Nah, walaupun ini grup LOA, Law of Attraction, saya juga menerapkan hal ini ya, dengan tidak terlalu banyak usaha. Saya biasanya menuliskan begini, terima kasih Tuhan untuk tercapainya goal ini dengan cara yang mudah dan menyenangkan,
atau properly sesuai dengan kehendakmu. Ya, itu rasanya enak sekali. Karena stigma atau dogma yang biasanya kita terima adalah kita menerima apa yang kita capai itu harus dengan kerja keras. Which is, saya dulu juga begitu. Saya nanti akan ceritakan kerjanya seperti apa. Kemudian miliki energi untuk mencapai tujuan, yaitu aura yang besar. Nah, untuk mendapat aura yang besar ini seperti apa? Nanti juga bisa konsultasi sama Ko AB ini. Aura yang besar, buat pranic healer ya, saya dengan Ko AB sama-sama pranic healer, itu minimal harus punya aura dengan lebar minimal 1 meter. Semakin lebar aura Anda, semakin beruntung Anda, semakin powerful Anda. Ya. Setuju nggak, Ko Abe? Jangan-jangan sendiri nih. Setuju banget lah. Gitu ya. Gitu. Terus yang keempat, fokus. Tinggalkan apa yang tidak sesuai dengan goal Anda, dan lakukan saja apa yang sesuai dengan goal Anda. Nah, kayak orang manah itu, satu tujuan. Tujuannya apa? Nggak usah banyak-banyak tujuan. Wah, ini ada Bu Eko juga nih. Saya juga pernah konsultasi sama Bu Eko. Gimana caranya bisa mencapai tujuan? Walaupun begini, saya sangat senang belajar ya. Maksudnya, oleh karena itu saya membuka banyak sekali. Saya pengen punya ilmu yang banyak. Tapi memang saya mengakui routing saya ada di pranic healing. Ya. Nah, ini yang saya lakukan. Apakah Bapak Ibu setiap tahun, ya ini kalau yang kami lakukan, mempunyai dream vision atau papan vision, papan dream Anda? Ya, betul. Yang dilihat setiap hari minimal 1 kali. Ya. Ini saya buat loh. Itu ada sih di belakang saya, cuma saya nggak mau tunjukkan, soalnya nempel di dinding. Susah nunjukinnya. Yeah. Dan boleh setiap tahun itu berubah, sesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Mana yang belum tercapai? Ya. Ini yang sekarang ini malah kerjanya dari rumah juga ya? Ya, betul. Dari rumah, tapi penghasilan paling gede. Wah, gila, keren banget. Dan Anda tahu kalau di Solo itu, di sini ada teman-teman dari Solo, ada Bu Yuli juga, ada banyak ya. Nah, itu kalau rata-rata sih, kalau mau cukup lah gitu. 5 juta, 7 juta itu juga udah cukup banget ya, karena murah banget ya. Gitu ya. 10 juta itu ya oke lah gitu ya. Gitu. Nah, goal saya sih pengennya dapat passive income minimal 20 juta per bulan. Pasif loh ya, passive income. Pasif ya, iya. Ya. Itu goal saya sekarang. Karena saya nggak mau kerja terus, Bapak Ibu. Itu goal saya sekarang. Dulu jadi maunya bayangannya sebetulnya kita harus ubah ya, bukan dalam arti kata sibuk sana sibuk sini untuk dapat duit ya, tapi gimana dapat duit tapi tetap nyantai ya, itu yang impian semua orang ya. Dan itu bisa ya Bu ya? Melakukan hobi, bisa dong. Apapun Tuhan bisa berikan pada kita, ya kan? Tuhan Maha Kuasa, gitu kan. Nah ini jadi kita tempel nih dream kita. Waktu itu ya, saya ngomong waktu itu untuk dapat sekarang saya tempel rumah. Waktu itu saya punya rumah kecil sekali, tidak terlalu bagus ya. Terus sekarang saya sudah punya rumah yang sesuai dengan yang kami impikan. Kerja di rumah, itu saya tulis Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas karuniamu. Itu saya tulis sebelum saya mendapatkan. Ini kayaknya salah satu law of attraction ya, yang ya kan. Sebelum saya mendapatkan, saya sudah bersyukur duluan. Terima kasih ya Tuhan atas karuniamu, atas izinmu, saya boleh tinggal di Solo dengan gaji minimal sekian, menjadi seorang country manager yang mempunyai waktu banyak untuk anak dan keluarga saya. Terima kasih. Gajinya dolar, pengeluaran Solo ya. Keren. Gajinya dolar, multinational company,
Pengeluaran solo, wah itu udah luar biasa banget. Itu kalau pas kursnya rupiah anjlok, jadi maksudnya pas mahal-mahalnya ini kadang-kadang saya seneng banget gitu ya. Aduh ini, wah waktunya nukerin dolar nih. Keren. Oke, nah jadi ini ya Bapak Ibu punya tujuan yang jelas. Oke. Kemudian, ini yang kedua adalah ikhlas berusaha secara fisik dan batin. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini saya dengan anak saya. Ini anak saya tidur di kereta ekonomi. Ini saya dari tahun 2015 sampai 2019, saya PP Jakarta Solo setiap minggu naik kereta atau naik pesawat. Ya. Setiap Jumat sore kami pulang ke Solo. Ya. Setiap Minggu malam jam 8 kami balik ke Jakarta. Naik kereta itu sekitar 8 jam Jakarta Solo. Terus Senin pagi subuh sudah sampai Jakarta. Jam 6 pagi sampai di apartemen, terus kemudian langsung bekerja jam 8 pagi di kantor. Itu kami lakukan 3-4 tahun ya. Bolak-balik Solo Jakarta. Saya lakukan hal ini untuk kereta itu sekitar 2 tahun pertama saya tinggal di Jakarta. Bolak-balik begitu, akhirnya di tahun kedua saya sempat mengalami lumpuh ya, kaki ya nggak bisa berjalan karena saraf kejepit karena terlalu fatigue, terlalu capek. Ya. Nah, terus kemudian di tahun ketiga saya sudah memutuskan, oke, saya nggak boleh kejam sama diri saya sendiri. Saya mau naik pesawat. Gitu ya. Itu tahun ketiga saya sudah mulai naik pesawat PP. Walaupun naik pesawat, tetap capek. Oh. Iya, sekarang bayangin aja. Jauh kan? Perbandingannya jauh kan? Perbandingannya jauh, memang cuma 1 jam. Tapi kalau dari kantor ke bandara itu kan 3 jam sendiri, 2 jam lebih lah. Ya kan? Oh, iya. Sudah terus nunggunya, belum delay-nya, sempat waktu itu kami berangkat Jumat malam, penerbangan yang terakhir, ya kan? Berangkatnya jam 1 pagi. Oh. Delay-nya lama sekali. Karena kami harus berhemat, maka kami memilih penerbangan Lion atau maksudnya yang ini ya, apa namanya, yang budget flight lah, istilahnya gitu. Nah, sehingga posisi delay-nya jadi lebih banyak. Nah, itu yang kami lakukan secara fisik kami bekerja. Saya memang ikhlas menjalankannya waktu itu. Ini demi keluarga kami, gitu kan. Ini mau ini ke outlet ya, order ya, beberapa barang. Oke. Nah, sorry. Ini foto anak saya dengan saya waktu di my internet connection is unstable. Halo? Nyambungkah? Kedengeran kok. Kedengeran. Oke, kedengeran ya. Oke. Ini foto saya dengan anak saya naik kereta api ekonomi dari Sidoarjo ke Solo. Waktu itu anak saya ikut ke Sidoarjo, kami tinggal di kontrakan ya. Setiap sebulan sekali lah kami pulang gitu kan. Ya naik kereta ini berdua sampai dia tidur di sini. Nah, ini kita jalani juga ya. Nah, kemudian nggak hanya berhenti pada usaha fisik betul-betul fisik ya, tetapi juga kami mengusahakan bagaimana tetap berkarya dengan baik di kantor, dengan baik di perusahaan. Nggak hanya asal bekerja ya, tetapi kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada company ya. Nah, ini saya mendapatkan reward ya sebagai Outstanding Achievement Probiotics ya di kantor kami untuk juara ketiga di seluruh Asia. Asia, ya. Bukan ASEAN ya, Asia ya. Ya, di seluruh Asia. Ya, ini bos saya bule ya, orang Jerman kan.
Nah, ini saya waktu itu probiotik juga baru pertama masuk ke Indonesia dan kami menjadi pilot project-nya untuk penetrate produk probiotik di Indonesia. Oleh karena itu diadakan award ya di sini dan yang juara 1 itu kalau nggak salah dari India, terus juara 2 dari Vietnam, nah, juara ketiga dari Indonesia. Nah ini bagaimana kita juga walaupun capek-capek setiap minggu pulang Solo, Jakarta, Solo, Jakarta, tetap gimana caranya ya kita yang terbaik lah dari diri kita, gitu ya. Nah kemudian saya juga menuliskan secara batin atau secara spiritual. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kami adalah seorang pranic healer, ya, dan dari tahun 2014 kami sudah mengikuti pranic healing ya. Nah di sini ini adalah gambar salah satu gambar kami mengikuti retret di Bali waktu itu kayaknya KHP juga ada deh, bener ya? Oh iya, 2018 kayaknya ikut ada. kan? Cuma dirimu nggak foto sama saya, jadi saya susah nyarinya. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu, perjuangan atau pekerjaan kita secara dunia batin atau dunia spiritual itu sangat-sangat mengenhance apa yang kita kerjakan secara fisik. Ya, ibaratnya kalau saya secara fisik saja bekerja atau bekerja keras, itu mungkin saya juga tidak akan bisa sampai di sini sekarang. Yang kami lakukan secara dunia batin atau dunia spiritual, ya, ini juga adalah, Iya. yes, gimana kok? Kalau Bu Astri ini berarti kayak Twin Heart Meditation itu sering banget ya, atau apa gimana? Hobinya, Ya. pengalamannya sendiri dengan Twin Heart Meditation Okay. dalam mewujudkan impian itu gimana? Ya. Spesifiknya, kan teman-teman di sini kebanyakan Twin Heart udah tahu ya seperti itu. Jadi pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan apa? Ya, Twin Heart Meditation itu sudah menjadi seperti nafas kami. Jadi bisa dikatakan saya nggak ngomong tiap hari, tapi hampir tiap hari. Kalau bolong pun seminggu paling sekali. Ya. Jadi setiap hari dari dulu ini saya itu, tulis. dari awal. Yes, dari tahun Oh, ya? 2014 saya ikut Di tengah kesibukannya sebagai di kantor ya, sebagai dulu sales manager juga atau apa, itu tetap seperti itu. Oh ya? Ya. Jadi kalau di Jakarta apa ya, misalnya saya berangkat ke Jakarta Minggu malam atau Senin pagi pakai pesawat. Nanti di pesawat itu saya bermeditasi. Ya, oh iya benar. Ya. Seperti itu. Terus apalagi kalau di kereta ya panjang ya. Bisa berkali-kali. Sampai tidur ya. Ya. Jadi justru bahkan saya pernah dengar dari seseorang di Pranic Healing dan saya juga mengakuinya, semakin sibuk Anda, semakin Anda butuh meditasi. Ya. Karena itu bisa membantu kita untuk memfokuskan pikiran kita, kemudian thought entity kita, pikiran kita bersih. Cakra mahkota kita atau koneksi kita kepada Tuhan semakin kuat. Nah, sehingga Tuhan itu maha segalanya. Nah, cepat banget koneksinya. Jadi kadang-kadang ketika kita mempunyai masalah apa, itu hening sejenak saja. Itu sudah langsung ada semacam solusi. Yang itu extraordinary kadang-kadang. Saya nggak kepikiran gitu loh. Tapi ada saja solusi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu salah satunya menurut Ibu karena Twin Heart Meditation ya? Ya, betul. Itu salah satunya karena Twin Heart Meditation. Dan tentang fokus tadi, kami menuliskan dream book. Setelah meditasi, berkati dream book Anda atau papan dream Anda. Blessing, ya, setiap hari, dan katakan dan ucapkan syukur dan bayangkan, imajinasikan bahwa impian Anda itu sudah tercapai. Dengan cara itu tadi. Gitu sih. Itu tipsnya. Nah, untuk mendapatkan tujuan tadi sudah kami katakan, kita perlu aura besar dan bersih untuk mencapai tujuan. Yang nomor 1, Anda perlu sehat. Nah, ini pertama kali dulu saya ikut Pranic Healing tahun 2014. Tujuan saya yang utama itu bukan untuk kaya raya, bukan untuk
yang lainnya itu. Tapi tujuan saya itu untuk sehat. Saya cari sehat. Kenapa? Karena dari kelas 3 SD saya itu sudah menderita frozen shoulder. Sakit sekali di leher dan di pundak yang pakai cara apapun tidak sembuh. Mau fisioterapi sembuh sebentar, kumat lagi. Belum lagi radang tenggorokan yang hampir setiap hari, alergi biduren yang juga hampir setiap hari. Dari kelas 3 SD, rupanya kami mengetahui sekarang bahwa stres itu bukan hanya dimiliki untuk kita-kita yang dewasa, tetapi anak-anak yang dengan posisi harus juara, harus nomor 1, harus ini itu sudah mempunyai stres yang luar biasa. Dan kalau kalah ada hukumannya misalnya. Nah, ini bukan untuk menjelekkan orang tua kami, justru kami bisa belajar ya. Ternyata dengan pranic healing ini, kami bisa melihat bahwa beliau berdua itu juga mempunyai latar belakang yang mungkin tidak enak atau luka batin yang banyak. Sehingga beliau juga menerapkan hal-hal sedemikian itu sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Tetapi mungkin caranya yang perlu kita adjust untuk anak-anak kita sekarang. Ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini saya ceritakan bahwa kita perlu sehat ya. Melalui pranic healing saya juga sembuh sekarang. Terus kemudian 2, kita perlu menabur kebaikan atau bank karma. Kita harus cukup untuk kita bisa mewujudkan impian kita. Ini relate banget nih juga dengan Bu Eko ya, yang di Diamond Cutter atau di Pranic Healing. Kita harus terus berlaku kebaikan setiap hari, setiap saat pada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang tua kita, ya kan? Dulu saya nggak pernah tuh namanya fighting ya, atau memberikan sesuatu kepada orang tua kita, orang tua kami, karena kami berpendapat bahwa orang tua itu sudah kewajibannya mendidik saya sampai saya dewasa. Tapi ternyata kita mempunyai hutang karma terhadap orang tua kita. Nah, sejak saya mengetahui dari kelas-kelasnya PH itu, saya kemudian mulai untuk menyisihkan pendapatan kami setiap bulan untuk orang tua kami. Nah, itu ajaib sekali, ajaib sekali. Penghasilan itu bisa naik luar biasa. Hubungan kami dengan orang tua itu yang dulunya range-nya 0 sampai 10 itu adalah 10 konflik ya. Nah, itu saya di 9-10 konfliknya dengan orang tua. Dan sekarang itu saya bisa ngomong di angka 1 sampai 2. Oh, ya. Keren. Itu mukjizat buat kami, sungguh. Jadi saya dapat sehat, saya dapat relasi yang baik, saya dapat uangnya. Secara spirit juga saya mendapatkan. Ya. Padahal Berkumpul. waktu itu masuk Pranic Healing nggak nyari uang ya, maksudnya itu bonus ya, tapi bonusnya luar biasa sekali. Nggak nyangka, betul. Sebenarnya dari dulu tuh sudah mulai melakukan pencarian karena merasa Kalau ada Prana Dasar itu tahun berapa, Bu? Prana Dasar 2014 bulan Oktober. Itu barengan kemudian dengan Achieving Oneness with Higher Soul. Oke. Dari semenjak 2014 sampai sekarang Twin Heart Meditation itu selalu rutin dilakukan ya? Ya, betul. Ini saya menunjukkan, ini ibu saya ini. Kursor saya bisa kelihatan nggak ya? Yang di Purnama Wesak, di depan sendiri. Iya. Nah, ini ibu saya. Sekarang ibu saya, bapak saya, itu semuanya sudah pranic healer semua. Oh iya, udah semuanya. Iya, betul. Nah, dari awal yang pas Prana Dasar sampai sekarang berarti kali lipatnya udah 10 kali ada lah ya, Bu ya? Penghasilannya maksudnya? Iya. Atau apa? Sebentar. Iya. 10 kali ada? Keren. Ya, ada. Mantap lah. Nggak nyangka pokoknya. Tujuan sampingan tapi malah ini ya.
tujuan sampingan tapi kok malah dapet ya gitu, sehatnya dapet gitu kan, ininya dapet. Karena memang yang dikembangkan di sini adalah juga karakter building ya. Kita nggak bisa meditasi terus tapi kita masih tetap melakukan hal yang buruk, misalnya mencuri gitu kan, atau misalnya apapun lah gitu ya. Nah, ini karakter building yang dikembangkan supaya otot kebaikan kita ini tetap, istilahnya kalau nge-gym gitu tetap kuat gitu. Nah, lewatnya karakter building. Meditasi itu bisa memperbesar aura secara signifikan dengan instan. Tetapi bagaimana aura kita bisa tetap besar, ini melalui karakter building. Gitu. Nah, terus berkumpul dengan orang-orang yang sukses dan baik. Salah satu contohnya ya meditasi pagi ini dengan Koabe and tim gitu kan. Ini berkumpul dengan orang-orang sukses, orang-orang yang baik. Karena saya juga setuju dengan kalau kita memilih teman atau memilih pergaulan, kita harus memilih. Karena frekuensi atau vibrasi di situ itu juga mempengaruhi kesuksesan kita. Tetapi bukan berarti kita membeda-bedakan atau kita tidak mau menolong yang berkesusahan. Itu beda ya. Nah, kemudian yang keempat, meditasi atau berdoa ini sudah tadi ya. Nah, memaafkan. Nah, ini dulu berat sekali buat saya, memaafkan. Ya, biasanya saya memandang memaafkan itu kan kok enak dia yang kita maafin. Padahal kan yang salah dia, bukan saya gitu kan. Enak aja gitu kan. Enggak, ternyata Bapak Ibu. Kalau memaafkan itu ternyata hadiah buat kita. Coba kalau kita memaafkan dengan ikhlas, tulus, kita akan ngerasa plong. Nah, itu hadiah buat kita, bukan hadiah buat dia. Hadiah selanjutnya adalah ketika kita memaafkan, kita pun dimaafkan. Rezekinya juga ngalirnya juga deres gitu. Karena sudah nggak ada hambatan-hambatan emosi dalam diri kita. Terus yang keenam, be grateful always. Ya. Selalu cari sesuatu walaupun itu dalam musibah atau dalam suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cari sesuatu yang bisa disyukuri dari situ. Bahkan sebelum kita mempunyai apa yang kita ekspektasikan, bersyukur dulu di depan. Yes, KB mau tanya kayaknya. KB mau tanya apa? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Ini, saya punya jurnal untuk grateful atau bersyukur tiap hari. Ya, salah satu yang menjadi buku saya untuk saya bisa apa namanya turning point-nya tadi cepet banget itu bukunya ini nih, Magic, ya salah satunya. Oh, itu yang Rhonda pengarangnya The Byrne. Secret ya? Yes, Oke. betul. Lakukan tiap hari, 28 hari, tanpa putus, semuanya sudah ada instruksi sederhana di sini. Miracles will come. Saya percaya itu karena saya sudah melakukannya berkali-kali. Ya. Ini salah satu buku dari salah banyak buku lain yang diterbitkan oleh Yayasan Grandmaster Choa Kok Sui juga saya baca. Gitu ya. Salah kalau satunya, misalnya ada sharing lebih khusus lagi nggak? Pengalaman memaafkan ke seseorang itu yang paling berat itu ke siapa? Terus awalnya nolak gitu, awalnya juga paling cuma lip sync doang kan awalnya kan kalau kayak begitu. Awalnya itu basa-basi doang kan. Awalnya itu berat banget. Awalnya itu mau memaafkan nggak mau ini gimana terus. Tapi akhirnya pada saat yang turning point-nya itu pas Achieving Oneness with Higher Soul kursus, itu kan ada semacam bimbingan ilahi gitu ya. Itu wah sampai berderai-derai. Luar biasa dan dari situ ternyata saya disembuhkan karena saya memaafkan. Cek Bapak Ibu, kalau ada sakit kepala atau sakit apa yang di pundak atau apa, mungkin Bapak Ibu lagi marah terpendam. Cek aja ya. Kalau ada rasa pain yang tiba-tiba menyerang itu, biasanya pain atau inflamasi atau pembengkakan itu karena kita menyimpan satu kemarahan. Gitu. Nah, salah lain
buku yang saya baca sampai lecek karena saya bawa di pesawat, di kereta api. Ini adalah bukunya dari Master Choa Kok Sui, Achieving the Impossible. Oh iya, yang Inspiration Action ya? Bukan, yang merah kok. Yang iya. Achieving the Impossible. Tentang bahasa Inggris ya, Bu? Bahasa Indonesia, Bu. Ada bahasa Indonesia. Oke. Yang bukunya kecil kan? Yes, yang kecil. Apa judulnya? Achieving the Impossible. Seri Golden Lotus-nya Master Choa. Ya, itu bagus-bagus seri kata-katanya. Golden Lotus-nya Master Choa. Betul. Nah, terus yang terakhir yang kami ikuti untuk perwujudan atau implementasi impian-impian kami itu adalah kursus khusus dari Pranic Healing namanya Kriya Sakti. Ya. Tapi untuk mencapai kursus Kriya Sakti ini memang dibutuhkan beberapa level gitu kan, supaya karakter building kita ini sudah siap untuk menerima apapun yang kita impikan. Istilah Jawanya sabdo dadi ya. Kalau bahaya sekali kalau karakter building kita ini belum terbentuk, terus kemudian kita mengatakan apa dan itu menjadi. Nah, ini memang kita perlu punya pondasi yang baik ya untuk mencapai impian kita. Nah, yang tadi saya bilang, berhati-hatilah terhadap impian karena apa yang kita tuliskan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan berkali-kali akan terwujud, baik yang buruk ataupun yang baik. Ya. Nah, ini salah satu dream comes true saya. Waktu itu saya nggambar peta dunia. Saya pengen keliling dunia dengan penerbangan first class. Ya. Puji Tuhan bisa terkabul dan ternyata saya katrok sekali ya karena belum pernah naik business class atau first class. Waktu itu sebelah saya ini ternyata setelah kenalan presiden director dari Boeing, ya kan? Saya sendirian ke Jerman diutus oleh company di Indonesia untuk training sendirian ke Jerman dan Italia. Belum pernah ke Eropa sama sekali. Belum pernah terbang sendirian juga. First class ya, kelas bisnisnya. Yes. Gimana naik kelas bisnis ke Eropa? Keren ya. Eropa lagi, bukan ke Jogja, bukan Solo, Jakarta ya? Iya, benar. Nah ini Solo, kan Jakarta bisnis kelas biasa gitu ya. Yang sebelah Eropa kanan. Berapa jam? 17 jam. Oh enak lah ya. Kalau ekonomi transit dulu. Transit dulu di Dubai waktu itu. Ya, kita juga penerbangannya Emirates ya, jadi yang penerbangan yang bagus ya. Nah, ini yang paling kanan ini saya dijemput di bandara pakai mobil yang saya juga belum pernah naikin ya, Mercedes. Terus cuma saya doang gitu kan, diantar gitu kan. Aduh seneng banget. Terus ini yang saya di paling atas ini adalah krunya company dari seluruh dunia yang di training. Saya cuma mau bilang nih saya paling pendek gitu kan. Terus cewek sendiri ya bukan? tapi paling pede ya? Gitu. Oh yang di tengah ini ya? Iya. Oh iya. Paling kan? imut lah ya. Iya. Gitu kan. Nah ini dari seluruh dunia, dari US, dari India ada, dari Eropa, Belgium dan seterusnya lah semuanya ada di sini, dari Thailand, macam-macam semuanya kita kumpul di sini. Ya. Ini adalah impian saya juga yang tengah. Saya pengen ke Saint Petrus, gereja Katolik, pusatnya gereja Katolik. Ya. Ini saya di sini. Dan di saat itu saya kehilangan 40 juta cash. Hah? Oh dicopet? Dicopet? Iya. Bawahnya banyak banget, 40 juta. Jadi, cash-nya 20 juta. Terus kartu kreditnya ada 2 masing-masing 10 juta. Oh, kena. Scamming, kena gitu ya. Oh iya. Karena sudah belajar tentang karma,
tentang tabungan tadi dan seterusnya. Ya, saya juga berdoa di gereja ini, ya Tuhan, lepaskanlah kami dari seluruh karma negatif kami untuk kami bisa mendapatkan apa yang kami impikan, yaitu saya ingin pulang ke Solo, bekerja di Solo dan seterusnya. Ini saya doakan juga di sini. Oh, yang di sini ya. Makanya mungkin itu 40 juta jadi Iya. karma negatifnya hilang. Langsung Dibayar. itu kan. Buat ngeblokir kartu ATM-nya juga, itu telepon ke Indonesia habisnya 2 juta, jadi 42 juta nih totalnya. Oh gini, kadang-kadang kalau dalam mencapai sesuatu itu kadang-kadang memang apa kita kehilangan sesuatu ada pengorbanan yang dipercepat ya? Ada kayak begitu ya? Iya, kita menyebutnya pemurnian ya. Iya, Entah iya. kehilangan uang, entah kehilangan apa, tapi mungkin juga tidak. Kalau orang itu sudah already they have their own bank karma yang baik cukup Iya, iya, banyak, betul. ya pasti juga tidak akan kehilangan juga gitu sebenarnya. Tapi ya itu percepatannya gitu. Nah, kalau masalah kehilangan banyak sekali ya, waktu di Pranic Healing pun pada awal-awalnya itu mengikuti Arhatic preparation, garasi mobil kami itu ambruk ngenain mobilnya. Jadi udah garasinya ambruk, mobilnya kena. 2 ya? Kok bisa ambruk? Ada Itu juga tanda-tandanya nggak tahu, aneh kan. Awal-awalnya? Padahal awal-awalnya baik-baik aja gitu. Baik aja. Oh iya? Dan Oh, yang ya. ada di situ itu cuma mobil saya doang. Ada bapak saya punya mobil, adik saya punya mobil. Yang Ada juga keambrukan di itu cuma sana. punya saya. Oh gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau pernah kehilangan. Anggaplah itu adalah membayar part of our negative karma. Termasuk kalau kehilangan kekasih ya biarinin aja, itu percepatan karma kali. Nanti akan dapat yang lebih baik ya, gitu kan. Oke, nah ini juga hanya gambar aja ya, kita foto-foto naik kereta antar negara dari mana? Dari Belgia ke Jerman ke Italia, itu naik kereta aduh nyenengin banget ya. Dreams come true lah pokoknya. Nah, ini. Ini sekarang kami dengan anak kami. Waktu itu sudah tahu kan Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan, anak kami masih kecil, tidur di kereta gitu kan. Nah, ini sekarang saya punya waktu, bukan hanya duit. Waktu itu mahal sekali. Buat pengalaman kami waktu itu mahal sekali. Sekarang berarti lebih banyak waktu, terus lebih banyak duit juga ya? Gila, Iya. Ya. Kalau dulu mungkin banyak duit, tapi waktu nggak Ya, ada. Tapi sekarang malah duitnya lebih banyak lagi, terus waktunya lebih banyak lagi. Kok bisa ya logikanya gitu ya? Iya, makanya itu loh. Biasanya kan logikanya kan bekerja keras semakin banyak, lelahnya makin banyak, duitnya makin banyak. Bener Iya, kan? iya. Waktunya makin nggak ada. Iya kan? Biasanya Iya, begitu. Ini yang paling kiri ini kita mau beli kembaran kacamata. Kan bulat sama bulat nih. Gitu. Terus aku cuma mau bilang, ini Sotia ulang tahun mau dikasih apa? Kacamata, tapi kembaran sama ibu ya, dia manggil saya ibu. Oke. Ya mahal dong ya, langsung 2 sekaligus. Kado buat dia, buat sayanya padahal sudah kacamata progresif, itu lebih mahal lagi. Ya udah, gitu. Jadi hal-hal yang sesederhana itu maksudnya sekarang kami bisa wujudkan ya untuk anak kami. Terus kita sering sebelum pandemi ini diperketat, sebelum PPKM diperketat itu, saya sering ke Tawangmangu. Kalau di Jakarta tuh Puncak gitu ya, kalau di sini Tawangmangu gitu, atau Kemuning gitu, untuk sekedar refresh, atau pada saat weekdays seperti ini saya naik untuk meeting di sana, maksudnya meeting online gitu sambil ngelihat sawah, sambil ngelihat sungai. Punya villa di Tawangmangu juga, Bu? Itu impian saya berikutnya. Oh, belum. Iya. Oke. Doain ya. Dikirain udah. Next saya pengen punya tempat persinggahan untuk meditasi di lereng gunung, gitu ya.
tahun depan lah itu udah tercapai. Amin. Nah, ini saya tulis di sini. Bersyukur sebelum memiliki dan teruslah bersyukur setelah memiliki. Ya. Being healthy, having time with your family, having food to eat are the precious thing. Bahkan kadang-kadang kita lupa, kita bersyukur kita punya makanan. Makanan itu adalah example kalau kita prosper loh, kalau kita makmur loh. Kalau nggak ada makanan itu adalah the poorest condition yang ada adalah kalau kita nggak punya makanan. Kalau kita punya makanan yang tiap hari kita makan, Bapak Ibu wajib bersyukur. Ya. Nah, ini adalah rumah impian saya yang sudah terwujud. Mobilnya pun juga saya tulis waktu itu saya pengen punya mobil Civic. Dapat loh. Itu kan. Ini mobil Civic ini bukan recently dream saya. Waktu saya kecil, ayah saya dari kantor itu sempat dapat Civic ya, karena beliau pimpinan di universitas. Kok gitu ya, besok kalau udah kerja sendiri saya pengen punya mobil Civic kayak gitu. Impian. Mungkin Bapak Ibu sudah punya ya, tapi buat saya ini nikmat sekali loh. Punya mobil, punya rumah yang sesuai yang kami impikan. Nah, ini dulu rumah saya yang nggak kelihatan ya, sorry. Rumah saya yang dulu itu garasi yang dulu ambruk itu. Nah, ini sekarang dibikin rumah. Tampak depannya kayak gini kalau malam kan. Nah, main-mainlah ke rumah saya, Bu Yuli udah pernah main. Ini juga masuk majalah 2 kali, ini ngomong-ngomong rumahnya. Diliput majalah 2 kali. Gitu kan. Nah, ini kita perlu punya harapan, keyakinan, dan cinta untuk mewujudkan apapun impian kita. Gitu. Sudah selesai. Terakhir nih. Nah, 2010 wajah saya kayak gitu. Bisa jalan-jalan dengan mudah ke luar negeri sama anak-anak saya. Amin. Amin. Ya, 2021 wajah saya kayak gini. 2010 wajah saya kayak gini. Saya tulis both are amazing. Walaupun dulu wajahnya kayaknya kelihatan lebih tua ya. Nggak punya duit jadi lebih tua kelihatannya ya, Bu. Padahal usianya lebih muda. Maaf nih saya nyetok, jadi saya semangat loh. Padahal saya lagi kena masalah, kok COVID ini baru kena masalah loh sebelah. Tapi jangan disebelin, Bu, diterima puji dulu. Tuhan, kemarin tuh saya udah down banget loh, sampai konsultasi pribadi sama Ko AB. Bisa nggak sih saya dapat miracle gitu loh. Ini karena kondisi COVID ini. Iya, siap. Iya. Saya boleh nanti bicara, boleh nggak 1 menit aja? Nggak nyampe deh. Ibu dulu, saya mau dengerin. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, Bu Astri, silakan. Yes, sempat keputus sebentar. Ya, ini perjalanan kami, Bapak dan Ibu, semoga berkenan, semoga bisa menginspirasi, karena doa saya pagi ini tadi sebelum saya sharing adalah semoga sharing kami bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Gitu, Pak Abe, sudah selesai. Mantap ya. Nikmat mana yang kau dustakan apa? Kau dustakan ya. Waktu lebih banyak, uang lebih banyak lagi mana? Iya, betul. Terus waktu itu konsultasi milih ini mau milih yang mana nih? Gila. Iya, sempat konsultasi sama Pak Abe, itu konsultasinya bukan aku kok menderita ya, kok bukan gitu, tapi konsultasinya itu di antara enak dan enak banget. Mau memilih enak banget dan enak banget malah. Saya bingung mau memilih jadi direktur di perusahaan Amerika atau saya jadi country manager di perusahaan Belgia. Waktu itu konsultasi saya ke AB itu salah satunya gitu, karena saking dua-duanya kok ini ya menggiurkan ya gitu. Akhirnya saya memilih yang less stress. Perusahaan Amerika itu rata-rata butuh speed yang tinggi, target yang luar biasa, orang-orangnya agresif semua.
keputusan saya, keinginan saya itu saya ingin diberi waktu yang banyak untuk anak saya. Walaupun di rumah, saya nggak mau terlalu sibuk. Nah, saya pilih yang ini. Beneran nggak terlalu sibuk ya? Oh Iya, pagi ini bisa ngobrol sama Koabe dan teman-teman. iya. Di Belgia jam berapa? Malam. Nanti Belgia itu akan mulai kerja Indonesia jam 2 siang. Oh gitu. Enak banget jam 2 siang. Bisa bangun siang gitu. Jam 2 siang nanti kalau sudah jamnya Asia tutup jam 5, nanti kita balasnya ya besok gitu. Nggak usah sesuaiin sama Belgia. Oh gitu. Iya gitu. Jadi mereka juga respect to our schedule time ya. Gitu. Keren. Ini Ada pertanyaan nggak? Ayo, teman-teman silakan. Ibu Astri yang manis, Cie. Saya boleh bertanya nggak ya? Mohon maaf, saya agak semangat nih. Semoga saya bisa lebih semangat lagi. Gini nih, saya... Ini Bu siapa ya? Saya namanya Dewi. Oh, Bu Dewi. Yang jadi di grup ini ada 2 Dewi deh, tapi ini loh Bu. Saya justru dapat masalah ini baru sekarang ini, kemarin-kemarin belum. Baru kemarin konsultasi sama Koabe, saya terbuka aja ya, karena saya rasa ini grup yang positif, jadi saya bukannya untuk berkeluh kesah tidak, tapi untuk bisa membangun energi yang baik juga, menularkan kepada semua orang, kan intinya di situ, untuk menjadi berkat, gitu loh. Gini, saya cuma mau nanya nih, intinya saya lebih semangat, saya juga nggak tahu kenapa, juga dulu nggak pernah ikut seperti ini, nggak pernah ikut prana, tapi baru kemarin saya teringat lagi Koabe gitu, terus tiba-tiba konsultasi, terus tiba-tiba saya join link hari ini. Biasanya saya dulu jarang sekali. Terus saya udah kayaknya senang dengan apa yang kebetulan Ibu sharing hari ini adalah bagi saya adalah juga miracle ya. Ini karena kesaksian langsung dari Ibu gitu loh. Nah kebetulan saya ini ada latar belakang yang nggak enak, agak kepahitan gitu loh. Jadi banyak yang nggak suka saya sukses gitu loh, banyak yang ngebully karena saya orangnya sendiri kan gitu loh, itu aja. Dan tapi saya harus mengimajinasikan bahwa saya harus sukses, itu satu. Terus harus saya mengimajinasikan itu saya harus mendapatkan teman-teman yang baik, yang positif, yang mendukung. Mengimajinasikan bahwa saya mendapatkan posisi terus gaji yang terbaik, masa depan yang terbaik, keluarga yang terbaik. Harus mengimajinasikan kembali bahwa sepertinya yang terhilang itu akan kembali. Seperti itu kan Bu? Bu, sorry tak putus. Dari kata-kata Ibu tadi itu harus terus loh. Harus itu nggak enak loh Bu. Oh jadi gimana seharusnya? Saya nggak paham nih, mohon di ini nih. Saya ini baru belajar nih, mohon maaf, tapi saya nggak. Saya jadi udah pasrahin mati saya. Bukan begitu ya Bu Astri ya? Kalau harus itu, aku harus jadi nomor 1. Aku harus itu sendiri itu sudah memberikan stressing pada diri kita. Memberikan apa Bu? Memberikan stressing, memberikan tekanan. Oh iya, oke. Ajarin saya Bu. Bukan itu baik, nggak baik ya malah ya. Jadi harusnya gimana? Harusnya gimana? Jadi harusnya gimana lagi nih? Ya harusnya gimana gitu. Aku cara mengimajinasikannya itu aku harus gimana nih? Bu, hilangin harusnya Bu. Siap. Jadi saya memilih untuk ikhlas menerima. Oke. Diterima dulu Bu kondisinya apapun itu. Ya kan? Iya. Ibu harus menerima dirimu sendiri, harus lagi. Ibu menerima dirimu sendiri. Oke. Kalau Bu Dewi sudah menerima diri sendiri, nah saya tanya dulu nih, sendirian tuh ngerasa berharga nggak dengan status sendiriannya? Kalau sekarang,
Kalau saya sih jujur ya, saya merasa saya berharga. Cuman karena sendiri ini menurut saya godaannya banyak sekali gitu loh. Kadang-kadang saya perlu orang sharing, perlu yang dekat sama saya juga perlu diperhatikan gitu. Nah, Itu aja itu sih. kalimat kuncinya. Terus Perlu saya diperhatikan. pengen pelihara anjing, tapi yang lain nggak suka anjing. Jadi ya repot juga gitu loh kan. Saya penyayang binatang nih. Saya penyayang binatang, jadi Oke, binatang stop apa? di ini dulu. Merasa berharga dulu. Saya merasa berharga. Tadi saya menangkap Ibu bilang merasa berharga itu berat loh. Coba nanti cek lagi ya. Jujur Betul, nggak pada apa-apa, diri nggak apa-apa. sendiri Soalnya ya. lagi kena masalah baru kemarin nih, Bu. Cek Gimana cara dulu pada diri memperbaikinya? sendiri, nggak usah diomongin di sini ya. Tips saya supaya nanti bisa untuk yang lain juga kalau memang ada pertanyaan. Tips saya 1, terima kondisi sekarang. Terima. Oke, siap. Apapun kepahitannya, diterima dulu. Tadi kan saya juga bilang, tahu-tahu hilang 40 juta itu berat nggak ya? Ya berat sih zaman dulu. Berat ya? Itu. Tapi saya menerima. Begitu ketika kita menerima, kondisinya berubah loh. Oh iya, oke. Iya. Kalau Ibu masih ada penolakan dari kondisi ini, ya itu terus yang terjadi. Ada penolakan-penolakan dari kondisi ini, padahal kondisinya sudah terjadi. Just accept as it is. Ya, ikhlas. Terus maafkan. Tadi kan ada kalimat maafkan tuh. Maafkan diri sendiri dan maafkan yang menyakiti dirimu. Iya. Itu. 3, jujur pada dirimu sendiri. Iya. Ya. Itu 3 dulu deh. Nanti setelah 3 itu, Ibu mestinya akan lebih ada clarity. Terus meditasi terus, Bu. Doa terus. Nggak harus meditasi sih. Maksud saya berdoa. Kayak novena gitu ya, kan saya Katolik. Ya, novena. Saya juga melakukannya kok. Gitu. Devosi kepada Tuhan ya. Gitu. Kita perlu merasa berharga. Ya. Tidak tergantung status kita apa. Ya. Oke. Terima kasih loh, Bu. Jawab ya. Oke. Bukan kebetulan nih Ibu sharing. Terima kasih. Salam sukses, Bu, untuk semuanya. Satu grup. Ya, sama-sama Bu Dewi. Karena kalau kata AB diberkati. ya. Kalau kata seharusnya itu ini ya, kadang-kadang ya secara nggak sadar begitu juga ya. Tapi lebih enak, lebih santai. Saya memilih gitu ya. Jadi saya memilih antara direktur sama country manager. Gitu. Keren dah. Milihnya enak banget di situ kan. Jadi benar-benar memilih kan. Bukan tambah saya satu lagi loh. milih. Ternyata ini mungkin relate sama teman-teman yang sekarang masih punya bos. Yang istilahnya kalau kita kerja kan kita punya bos ya. Itu impian saya. Waktu itu saya tulis punya bos yang baik hati, yang fit dengan saya. Itu terjadi loh. Beneran. Yang Belgia ini pas lah ya. Yang waktu saya di Jakarta itu posisinya udah capek lahir batin, ya kan? Bosnya juga demanding luar biasa. Puji Tuhan sekarang dikasih yang baik. Gitu. Itu juga bisa diwujudkan, teman-teman. Maksudnya bisa ditulis, bisa diimajinasikan. Nggak tahu misalnya teman-teman nggak harus pindah company, tapi bosnya diganti, ya siapa tahu. Atau posisi Anda yang diganti, dapat bos yang lebih enak. Kita nggak tahu, miracle-nya bisa dari mana aja. Ngomong-ngomong itu kan sebetulnya Solo itu termasuk kota dengan pengeluaran termurah kan ya? Iya betul. UMR-nya aja murah banget kayaknya di sini. Tapi ini penghasilan dolar multinational company, bayangin aja. Apa nggak enaknya seberapa itu? Saya punya impian dalam waktu 1 tahun ke depan itu sudah nabung berapa M? Ya. Impian saya. Ngomong M, bukan 100 juta. Levelnya beda lah kita. Kadang-kadang saya sampai nggak ngambil gaji loh, karena itu juga nggak tahu kenapa setiap bulan itu yang maksudnya saya kan selalu menyisihkan
Ini untuk operasional setiap bulannya. Yang ini untuk tabungan gitu kan. Yang di operasional ini kok nggak habis-habis ya puji Tuhan ini. Ini bulan udah ganti nggak habis lagi. Keren. Nah, Gitu. gaji tahun lalu. Gaji tahun lalu belum. Tahun lalu paling lama dikitan. Paling lama 3 bulan aku nggak ngambil gaji. Gaji 3 tahun lalu dia masih ada. Jadi sempat juga ya dapat bos yang buruk gitu sempat ya. Iya, betul. Oh iya, Yang satu lagi tadi mungkin belum aku emphasize. Bapak Ibu perlu berderma minimal 10% dari penghasilan. Bener loh. Saya kalau derma ke salah satu contoh aja. Ke derma ke orang tua dulu sekian, saya tambahin sekian, itu bukan malah uangnya hilang makin banyak. Justru yang ngalir makin banyak lagi. Jadi semakin besar Anda berderma, ya tentu saja tetap disesuaikan dengan finansial Anda ya. Tapi ada kalimat dari Grandmaster Choa Kok Sui, semakin Anda tidak punya uang, semakin Anda perlu berderma. Iya. Buka keran. 20% malah sebetulnya dibilangnya. Iya, betul. Aku moderate dulu kok, gitu kan. Oh iya. Iya kan? Itu ekstrim soalnya. Nah, itu ada pertanyaan tuh dari Bu Lilian Nathan. Pekerjaan yang sekarang pakai sistem kontrak atau gimana, Bu? Enggak ada kontrak. Jadi ya aku misalnya ya memang sudah langsung pegawai tetap gitu. Enggak ada kontrak gitu. Udah luar biasa lah. Udah. Justru gini, Bu. Kita nih bisa memposisikan company yang butuh kita. Bukan kita yang butuh company. Di awal bergening itu begitu. Milih kita. Gitu. Ya, semoga menjawab ya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Tanya dong. Yoi, Pak Indra nih suaranya. Nih, gimana, Pak? dari 2004 ya, dari 2004 sampai sekarang. Pernah dapat politik kantor nggak? Wah. Itu luar biasa. Politik kantor itu memang gini, jadi selama perjalanan berkarir, saya membedakannya sebelum saya kenal pranic healing aja deh. Selama perjalanan berkarir sebelum saya mengenal pranic healing, dan setelahnya itu pun masih ada politik kantor. Jadi kejam sekali pada saat itu, yang maksudnya buruk sekali yang kami terima tentang politik kantor ya. Saya dipindah-pindah begitu pada saat pertama dari 2004 itu sebenarnya juga karena politik kantor, gitu kan. Supaya yang shining ini nggak terlalu terang gitu loh, dikasih di area mana sih yang misalnya seperti itu. Atau likable and kebetulan kalau saya melihat saya cukup untuk gampang disukai ya, baik oleh tim ataupun oleh bos. Nah, politik kantor lagi. Gimana caranya nih si Astri nggak bertahan di posisi itu? Atau menjadi jatuh lah istilahnya begitu. Itu pun juga ada. Di yang terakhir sebelum sekarang politik kantornya karena orangnya nggak terlalu banyak, politiknya begini. You bagus, saya bagus, kreditnya diambil sama bos, saya jelek, dijadikan kambing hitam. Nah, ini politik-politik kantor yang memang menurut saya rasanya normal terjadi atau biasa terjadi, bukan normal, biasa terjadi. Namun perbedaannya adalah bagaimana dulu kita menyikapinya dan sekarang kita menyikapinya. Ya. Dulu saya menyikapinya sebagai victim. Nah, victim player, korban nih, saya korban pengkhianatan, pengkhianatan G30. Saya maunya
nggak bisa nih apa segala macam. Justru dengan kita semakin menolak kejadian-kejadian itu, semakin besar hal yang tidak enak yang bisa kita dapati waktu itu. Ya, semakin kita ngomongin kejelekan siapa, nah, biasanya bos kita, ya kan, semakin jelaslah kejelekan dia, dan semakin sakitlah kita. Okay. Jalan satu-satunya yaitu tadi, Pak. Bukan satu-satunya, Ding, tapi yang saya lakukan adalah memaafkan. Menerima, memaafkan. Ya, tahu-tahu dapat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu sih, Pak. Itu. Jawab ya, Pak Indra. Susah banget itu. Mau nambahin curcol, Pak Indra? Let it go, gitu kan? Ya udah, gimana lagi? Itu dibilang kalau aktivitas pagi biasanya ngapain, Bu? Kok sampai sesukses ini, Ci? Atau makannya makan apa nih, Ci? Kalau di Solo ada yang namanya blanggreng. Blanggreng itu pohong goreng, ketela goreng. Nggak jajuk. Oke, ya, ini bagus nih pertanyaannya. Rutinitas yang kita lakukan yang matters banget untuk impian kita itu ada pada malam dan pada pagi. Ya. Malam sebelum tidur, pilih satu saja, atau kalau bisa 3, ya, hal yang bisa Anda syukuri hari ini. Sebelum tidur juga maafkan orang-orang yang salah ataupun diri kita sendiri juga. Terus pilih 3 pengalaman yang bisa membuat kita happy, terus kita tidur dengan happy. Jangan pernah tidur dengan kondisi marah. Besok paginya pasti sakit. Itu saya alami. Ya. Terus pagi hari ketika bangun, nomor 1 juga bersyukur. Nah, pasti nomor 1 melek dulu ya, melek. Terus bersyukur gitu. Bersyukurnya itu kecil-kecil banget. Masih bisa bernafas, masih bisa melek ngelihat kamar, kaki napak, sehat, ya kan? Semuanya serba bersyukur. Nah, sebelum melakukan hari ini aktivitas apa, berkati aktivitas hari ini. Kalau saya meditasi. Ya, pagi meditasi dulu untuk mengembangkan energi kita, berkati hari ini. Sebelum tidur, tambahkan, lihat papan vision Anda, berkati, ucapkan terima kasih, bersyukur, terus tidur. Sebelum tidur ya, lihat papan visionnya. Gitu. Oke, keren. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kok hening? Biasanya ibu-ibu nih pada banyak menyerap. Menyerap. Saya biasanya jadi pendengar aja di tempat KOAB nih, gitu kan. Wah, ibu-ibu pada. Iya, masuk tapi nggak pernah ngomong. Fansnya KOAB ini banyak soalnya. Nah, nanti fansnya Bu Astri juga banyak ini, Cie. Aduh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, balik ke KOAB. Oh, ditutup dulu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Dalam arti kata kalimat penutupnya gimana? Oke. Ya. Conclusion ya? Ya. Conclusion. Oke. Terima kasih KOAB dan juga Bapak Ibu sekalian yang masih berkenan mendengarkan kami sampai detik ini. Semoga apa yang kami sharingkan itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang pada masa ini mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Teruslah berada dalam pengharapan, punyailah iman, terimalah keadaannya, dan maafkan siapapun yang menyakiti hati Anda, ataupun maafkan diri Anda. Terima diri Anda apa adanya, dan kemudian jangan takut untuk bermimpi, karena dari mimpi itu adalah awal dari kesuksesan kita. Teruslah bermimpi, punya pengharapan dan iman. Terima kasih. Wih, keren. Terima kasih Bu Astri atas kesempatannya. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih Bu Astri.
Mas. Keren. Terima